Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul konsep dasar. Yang akan dipresentasikan pertama oleh saya sendiri, Riri Febriani, dan yang kedua Widya Ayu, dan yang terakhir Dina Novita. Pertama, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan penulisan dari makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui konsep dasar, yang kedua untuk mengetahui sumber dalam konsep dasar, dan ketiga untuk mengetahui konsep dasar akuntansi, dan yang keempat untuk mengetahui manfaat konsep dasar. Konsep dasar adalah abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan atau wilayah di mana pelaporan keuangan diterapkan. Terdapat berbagai sumber yang mengajukan seperangkat konsep dasar akuntansi yang berbeda-beda isinya. Hal ini disebabkan karena perbedaan persepsi terhadap arti pentingnya suatu konsep oleh suatu sumber. Ada dua fungsi konsep dasar. Yang pertama, sebagai landasan penalaran pada tingkat perekayasaan, dan yang kedua untuk menentukan konsep, prinsip, metode, dan teknik yang dijadikan standar bagi penyusun standar. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai konsep dasar akuntansi. Ikatan Akuntansi Indonesia ada dua konsep dasar. Yang pertama, basis akrual atau akrual basis. Basis akrual merupakan metode pencatatan akuntansi pada saat terjadinya pendapatan dan biaya dalam satu periode tertentu. Yang kedua yaitu kelangsungan usaha atau going concurrent. Dalam konsep ini menjelaskan bahwa perusahaan akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan. Implikasi dari asumsi ini pada keadaan luar biasa, nilai laporan likuidasi untuk aset dan ekuitas adalah pelanggaran atas konsep ini. Hal ini disebabkan konsep kelangsungan usaha mengasumsikan bahwa perusahaan akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang dan tidak untuk dilikuidasi dalam jangka pendek. Yang ke B, Patton dan Littleton. Konsep dasar yang dikemukakan Patton dan Littleton diterbitkan dalam konsep dasar yang dikemukakan Patton dan Littleton. Yang pertama yaitu entitas bisnis dan kesatuan usaha. Dalam konsep ini, bisnis perusahaan sebagai suatu organisasi bisnis diperlakukan berbeda atau secara umum atau secara hukum terpisah dengan pemilik dan bisnis tersebut. Hal ini termasuk bahwa transaksi-transaksi dalam bisnis tersebut harus dijaga secara keseluruhannya agar terpisah dari urusan pribadi. Yang kedua, kontinuitas kegiatan atau usaha. Bahwa kalau tidak ada tanda-tanda, gejala-gejala atau rencana pasti di masa datang bahwa kesatuan usaha akan dibubarkan atau dilikuidasi, maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus sampai waktu tak terbatas. Dalam menghadapi ketidakpastian kelangsungan usaha, akuntansi menganut konsep atas dasar penalaran bahwa harapan normal atau umum atau juga normal expectation pendirian perusahaan adalah untuk berlangsung terus dan berkembang, bukan untuk mati atau likuidasi. Yang ketiga yaitu penghargaan sepakatan, bahwa jumlah rupiah atau agregat harga atau penghargaan sepakat yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan pertukaran merupakan bahan olah dasar akuntansi yang paling objektif, terutama dalam mengukur sumber ekonomik yang masuk atau pendapatan sumber ekonomik yang keluar atau biaya. Sebagai konsekuensinya, elemen-elemen atau pos-pos pelaporan keuangan diatur atas dasar penghargaan sepakatan tersebut. Yang keempat yaitu kos melekat, bahwa kos melekat pada objek yang dipresentasinya hingga kos bersifat mudah bergerak dan dapat dipecah-pecah atau digabung-gabungkan kembali mengikuti objek yang didekati. Berbagai kos mempunyai daya saling mengikat antara yang satu dan yang lainnya. Ikatan objek-objek yang disimbolkannya. Bila berbagai komponen digabungkan menjadi suatu objek atau barang baru,
Gabungan kos yang semata-mata merupakan penggabungan berbagai kos yang melekat pada tiap komponen tanpa memperhatikan nilai ekonomi baru yang melekat pada barang baru. Yang kelima yaitu upaya dan capaian atau hasil. Bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Dengan kata lain, tidak ada hasil atau pendapatan tanpa upaya atau biaya. Secara konseptual, pendapatan timbul karena biaya, bukan sebaliknya pendapatan menanggung biaya. Selanjutnya yang keenam yaitu bukti terverifikasi dan objektif, bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan tingkat keterandalan yang cukup tinggi apabila terjadinya data keuangan didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya atau keabsahannya atau keautentikannya. Objektivitas bukti harus dievaluasi atas dasar kondisi yang melingkupi penciptaan, pengukuran, dan pengakuan data akuntansi. Jadi, akuntansi tidak mendasarkan diri pada objektivitas mutlak, melainkan pada objektivitas relatif, yaitu objektivitas yang paling tinggi pada waktu transaksi terjadi dengan mempertimbangkan keadaan dan tersedianya informasi pada waktu tersebut. Yang ketujuh yaitu asumsi. Asumsi di sini merupakan penjelasan bahwa keenam dasar sebelumnya merupakan asumsi atau didasarkan atas asumsi tertentu dengan segala keterbatasannya. Asumsi-asumsi tersebut adalah kesatuan usaha, yaitu terbatas penggunanya jika diterapkan pada kegiatan departemen. Penggunanya jika diterapkan pada kegiatan departemen. Opsi unit pemerintahan, kegiatan usaha perseorangan atau firma, dan kegiatan usaha perusahaan afiliasi atau anak. Yang B, kontinuitas usaha atau asumsinya didasarkan atas pengalaman perusahaan pada umumnya. Yang C, periode 1 tahun. 1 tahun adalah waktu yang tepat untuk pelaporan karena tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Yang D, harga pokok sebagai bahan olah akuntansi. Harga pokok faktor produksi tersebut adalah harga pokok pada saat terjadinya. Yang ke E, tujuannya adalah mencari laba. Perusahaan dipandang sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk menghasilkan laba. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya, konsep dasar akuntansi, adalah hal-hal dasar yang membangun informasi akuntansi. Konsep dasar akuntansi sangat dibutuhkan untuk mempelajari bagaimana pengelolaan data keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan konsep dasar tersebut, pengelolaan data keuangan bisa dijamin berjalan dengan baik. Konsep akuntansi yang paling penting adalah konsep entitas, yaitu konsep entitas bertujuan agar transaksi perusahaan tidak boleh digabung dengan transaksi lainnya. Konsep kesatuan usaha menyatakan bahwa akuntansi yang berlaku untuk satu unit ekonomi tertentu tidak boleh dicampur adukkan dengan unit ekonomi lainnya. Materi selanjutnya, manfaat konsep dasar. Konsep dasar berfungsi melandasi penalaran pada tingkat perekayasaan akuntansi, di mana konsep dasar lebih banyak manfaatnya bagi penyusun standar dalam berargumen untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang dijadikan standar. P dan L menegaskan bahwa penyusunan standar harus dilandasi oleh pemikiran atau penalaran yang jelas dan jernih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang atau salah kata, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.